Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maya Pertiwi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai model inventory. Kali ini saya akan spesifik membahas mengenai stock level dan quality control. Pengendalian inventory itu sendiri definisinya merupakan upaya yang dilakukan salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tentunya hal tersebut itu tidak lepas dari segala kebutuhan pembelian, itu baik dari bahan, alat maupun jasa. Tujuannya untuk keperluan proses produksi. Nah, kemudian terdapat istilah di sini yaitu out of stock dan juga overstock. Nah, out of stock sendiri ketika suatu perusahaan itu menghadapi kondisi di mana kekurangan satu bahan baku untuk proses produksinya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhinya? Oke, yang pertama itu di sini adalah melesetnya perencanaan produksi. Jadi ketika ada perencanaan namun tidak sesuai dengan timeline, maka hal tersebut juga bisa mempengaruhi. Lalu yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antara procurement, inventory, lalu ada anggaran, produksi, dan juga sales. Di sini berkaitan juga adanya kerjasama antar divisi. Tiga yaitu adalah kontrol atas data stok perangkat produksi. Lalu juga berkaitan dengan banyaknya perangkat yang dinyatakan hilang berdasarkan informasi di database. Nah, terakhir itu banyaknya perangkat yang mengendap karena perencanaan pembelian yang kurang baik, sehingga adanya arus supply chain di dalamnya itu turut mempengaruhi kekurangan stok. Berikutnya yaitu adalah stock level. Nah, apa sih itu? Jadi di sini itu berkaitan dengan suatu kondisi yang menggambarkan tingkat persediaan perusahaan itu untuk menjaga jumlah produk atau bahan baku agar bisa terus melanjutkan operasionalnya. Nah, tujuannya untuk menghindari segala permasalahan itu seperti tadi out of stock atau overstock. Jadi dengan adanya stock level ini, segala barang dan juga kebutuhan yang ingin dilakukan untuk proses berikutnya itu sudah terlist secara lengkap seperti itu. Berikutnya itu adalah terkait quality control. Nah, di sini seperti namanya yaitu ingin bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap kualitas, baik itu setiap produk yang ada yang sedang diproduksi ataupun produk mentah yang itu belum diolah seperti itu. Nah, di sini juga berkaitan dengan segala proses evaluasi produk yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk memverifikasi dan juga mempertahankan standar kualitasnya. Harapannya ketika ada proses QC atau quality control ini, setiap produk yang tidak memenuhi standar kualitasnya itu tidak bisa diperkenankan untuk dipasarkan, sehingga untuk meminimalisir adanya produk cacat dan juga produk gagal. Nah, berikutnya saya akan coba untuk melakukan simulasi yang ada di Odoo. Oke, di sini sudah muncul tampilan dari software Odoo-nya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menggunakan Odoo SOD, bukan SOL seperti biasanya, sehingga saya bisa melakukan copy dari alamatnya, kemudian bisa mengunduh database yang disediakan oleh para editor. Lalu saya langsung memasukkan emailnya admin dan juga passwordnya. Jadi klik login. Nah, yang pertama-tama kita akan melihat tampilan database seperti ini. Lalu kita ingin mencoba tata cara stock level. Kita bisa menuju ke modul yang pertama yaitu modul inventory. Kemudian karena di sini belum diaktifkan My Developer, maka kita ingin mencoba untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Lalu kita menuju ke setting, lalu bisa scroll saja lah ke bawah sampai menemukan Activate the Developer Mode. Oke, setelah di sini muncul lambang kumbang di pojok atas ini, artinya Developer Mode itu sudah aktif. Maka kita bisa melanjutkan untuk membuka modul. Ada beberapa tampilan menu, pertama itu adalah overview, operation, kemudian ada product, reporting, dan juga configuration. Untuk yang pertama kita akan coba mengakses menu reporting. Nah, di sini terdapat beberapa hal ya. Yang pertama ada stock, location, moves, history, stock moves, dan valuation. Kita akan coba satu persatu dari stock terlebih dahulu. Lanjut akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada list segala jenis produk yang telah disediakan. Kemudian sudah ada kode yang tertera di sini, lalu juga ada unit cost masing-masing, kemudian ada total value dan on hand. Nah, on hand di sini adalah jumlah yang seharusnya diterima, sementara free to use adalah jumlah yang diterima seperti itu. Ketika on hand dikali unit cost itu maka akan menghasilkan nilai dari total value gitu, sehingga di sini dapat diketahui bahwa asal muasal dari total value yang senilai 0 ini karena unit cost-nya juga 0 dan hanya
295 sehingga jika dikalikan untuk kan total value-nya adalah 0. Sementara ketika unit cost-nya itu Rp14, kemudian yang on hand adalah 356 unit, maka total value-nya dikalikan saja jadi 4.984 itu. Berikutnya di sini ada free to use, yaitu jumlah yang telah diterima. Incoming itu jumlah masuknya, sementara yang outgoing ini adalah jumlah yang dikeluarkan. Oke, kemudian di sini juga ada beberapa tampilan seperti history, replenishment, location, dan juga forecast. Nah, di sini tidak semua item itu terdapat menu forecast itu karena adanya unit di sini. Ketika itu masing-masing menunjukkan unit yang 0 itu maka tidak akan muncul forecastnya. Namun ketika di situ sudah terdapat input angka seperti ini misalnya, nah maka di situ akan ada generate forecast yang bisa kita lihat dari adanya data yang disediakan. Maka kita ingin mencoba untuk melihat ya laporan stok di sini. Kita bisa melihat jumlah stok barang yang perusahaan miliki. Kemudian kita bisa klik tombol forecastnya tadi. Maka tampilannya akan seperti ini, dimana terdapat grafik yang bergerak naik ini. Artinya ini yang sejajar di bawah ini artinya adalah forecast yang jadi itu masih berjumlah 0. Sementara ketika sudah mencapai pertengahan tahun dan juga menuju akhir tahun itu sudah terjadi peningkatan kuantitas, maka grafiknya ini mulai bergerak naik gitu, sehingga di sini ditunjukkan dengan arsiran warna biru. Nah, bagian forecast ini juga menunjukkan segala perkiraan jumlah barang dalam gudang perusahaan yang muncul ketika terdapat nilai outgoing dan income. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika ada nilai dari income outgoing ini, maka di sini akan muncul sendiri juga dengan hasil forecast yang telah ditentukan sistem. Kemudian kita bisa coba balik ke reporting, selalu kita klik location. Nah, di sini bisa melihat lokasi di mana saja sih sebuah produk itu ditempatkan gitu. Kita juga bisa memanfaatkan menu filter di sini. Jadi ada location yang secara internal, kemudian juga transit, dan juga kita bisa menggunakan filter yang lain. Nah, karena di sini saya ingin mencoba internal location, maka saya filter ini, kemudian akan muncul beberapa tampilan di bawah ini. Dan itu juga pengguna itu bisa mencari lokasi barang itu berdasarkan tanggal diterimanya gitu, atau inventory at date. Jadi tidak hanya berdasarkan lokasinya aja, tapi juga bisa bersama dengan tanggal atau waktu kapan sih barang tersebut diterima gitu, sehingga itu akan memudahkan baik dari konsumen ataupun dari vendor. Saya bisa klik saja ini. Nah, di sini sebagai contoh tanggal hari ini, kemudian kita klik confirm dan akan muncul tampilan seperti ini. Mulai dari location ya, internal reference, kemudian nama dari produknya itu, variannya, kemudian dari harga sales masing-masing produk, biayanya, kemudian jumlah yang diterima, forecast quantity-nya juga telah muncul di sini, serta satuan measure-nya adalah berupa unit. Kemudian kita coba lanjut ke fitur berikutnya, yaitu adalah moves history. Nah, di sini akan terlihat rekapan barang-barang apa saja sih yang berpindah gitu, dari yang sebelumnya terkirim gitu maupun telah sampai ke divisi lain gitu ya sih. Di sini juga ada tulisan ke warehouse, lalu juga ada production, inventory adjustment, vendor info, dan sebagainya. Kita bisa melihat itu dari adanya reporting, kemudian moves history ini akan terkumpul histori perubahan dari perpindahan lokasi dari suatu barang. Kemudian di sini juga stock moves. Ini tidak jauh berbeda dari adanya moves history karena terdapat juga gitu perpindahan dari mana dan ini kemana, lalu produk reference maupun quantity itu juga telah muncul di sini. Hanya saja perbedaannya itu ada pada date schedule yang di pojok kiri ini. Kita bisa lihat bahwa tadi itu di tampilan moves history itu hanya seperti ini, date saja, sedangkan ketika kita klik stock moves di sini ada date schedule, artinya pengiriman suatu barang itu juga muncul hingga detail waktu. Kemudian dia juga ada reference atau referensi perpindahan produk, dan untuk yang lain ini kurang lebih sama.
valuation. Oke, jadi di sini itu udah ada stock valuation yang mana berkaitan dengan valuasi sebuah produk. Jadi kita bisa lihat nih variasi setiap produk itu dengan cara kita kalikan yang antara move quantity-nya sama unit value. Jadi move quantity-nya di sini misal 1, sedangkan unit value-nya 0, maka K value-nya adalah 0. Terus sedangkan ketika kita coba yang ini, move quantity-nya adalah 5, di mana unit value-nya per masing-masing unit itu Rp800, maka total value-nya adalah Rp4.000. Oke, untuk stock valuation tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencoba berikutnya yaitu terkait fitur quality control. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah quality control level. Oke, jadi kita akan menggunakan modul yang sama, yaitu adalah modul inventory. Nah, pastikan teman-teman juga telah melakukan install modul tersebut. Lalu kita akan menuju fitur warehouse. Nah, kita cari di sini, kita pilih dulu inventory. Kemudian kita pilih configuration. Ya, di sini udah ada tampilan paling atas pojok kanan. Langsung pilih, klik dan pilih warehouse management bagian warehouse. Dan maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita bisa coba untuk melakukan klik mendetail dari your company itu. Nah, terus cek bagian shipments. Mana di sini telah tercantum bahwa incoming shipment adalah resources in input dan quality and then stock. Yang mana hal tersebut melalui 3 step. Oke, kita tidak usah mengubahnya, kita pilih yang 3 step tersebut. Artinya barang itu diterima, disediakan input, lalu kualitas tersebut lalu dihitung untuk masuk ke bagian stock. Sementara untuk outgoing shipments-nya di sini juga terdapat 3 macam ya, ada deliver goods directly, yang lain step, lalu send goods in output and then deliver itu 2 step, dan pack goods and goods in output and then deliver itu 3 step. Tapi kita akan coba untuk deliver goods directly yang 1 step aja. Sehingga di sini tidak harus sama, meskipun incoming 3 step tapi outgoingnya 1 step itu juga sudah bisa. Kita klik save aja di sini. Oke, apabila hal tersebut telah diaktifkan, kita bisa pilih manufacturing ini 1 step. Oke, kita kembali. Oh, kita harus sample in location. Oke, kita akan coba melihat kembali. Oke, tidak perubahan. Lalu kita coba untuk masuk ke modul purchase. Untuk kita melakukan isi input dan juga melakukan custom order di dalamnya. Maka langsung saja, ini saya juga sudah untuk menginstal dari modul purchase itu, jadi maka langsung klik pilih sini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan saya mau mengklik view untuk proses application-nya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya, seperti yang telah saya jelaskan juga pada video sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat lebih detail, bisa cek langsung ke model purchase. Ini saya sebagai contoh ini buat order yang baru, kita cukup kembali ke sini dulu. Kita mau mengisi terlebih dahulu. Oke, kita isi di sini untuk produknya. Sebagai contoh adalah belt, lalu quantity adalah untuk price sebagai contoh adalah 165.000, maka total hasilnya menjadi sekitar 650.000. Maka kita bisa langsung saja melakukan langsung order. Ini ya, sebagai contoh kita tidak ada revisi, maka kita langsung klik confirm. Kemudian apabila kita ingin melakukan order baru, maka kita cukup kembali ke modul inventory. Nah, dalam hal ini kita akan coba untuk menuju ke inventory lagi. Lalu kita cari yang operation, lalu transfer.
transfer sehingga tampilannya seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini kita coba untuk menuju ke jumlah jenis item yang telah kita input tadi. Oke, karena tadi terdapat kendala, maka saya akan coba untuk mengajukan new RFQ. Nah, di sini kita contohkan tetap sama ya, tapi di sini terdapat uang yang bawah harus memiliki tekanan 2, karena yang sebelumnya kita hanya memiliki tekanan itu di bawah 2, maka terdapat kendala itu. Maka untuk mencoba yang baru ini kita harus membeli lebih dari 2. Jadi kita harus memasukkan sebagai contoh produknya adalah corner desk, lalu untuk storage yang saya masukkan di sini adalah 20 unit, sedangkan di sini itu juga 20 unit. Nah, maka totalnya adalah 12 juta sekian. Langsung saja, spesial tidak ada revisi, maka kita bisa klik confirm order, dan jangan lupa untuk nomor kode khusus order ini bisa di-copy karena kita akan menuju ke modul inventory. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita akan coba ke operation, kembali lagi ke bagian customer, lalu kita search nomor yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini akan kita transfer P00101. Di sini juga akan ya betul, di sini akan saya itu waiting another operation. Maka kita bisa melanjutkan ya bahwa perlu adanya proses quality control di sini. Oke, sebagai contoh ini yang baru saja saya buat. Oke, kita langsung cek aja. Di sini kita bisa menyesuaikan bahwa jumlah permintaannya itu telah sama dan ini. Misalnya saya masukkan bahwa telah diterima sesuai jumlah pesanan, kemudian bisa langsung klik validate. Ya, maka tampilannya akan jadi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke tampilan awal transfer ya. Di sini terdapat quality control gitu, dimana kita bisa menyesuaikan barang-barang yang telah kita pesan. Nah, di sini kita bisa lanjutkan gimana sih saya ketika kita menghadapi barang yang tapi total tidak bisa dilanjutkan gitu untuk proses pengiriman. Kalau kita bisa klik untuk scrap, lalu sebagai contoh produknya itu adalah corner desk dengan jumlah kuantitinya yaitu 5. Nah, kemudian disini akan terlihat jumlah demand-nya dan juga reserve yang telah terdapat perbedaan untuk item corner desk sendiri, yang awalnya demand 20 tapi reserve-nya adalah 12 gitu, maka sisanya itu masuk ke dalam scrap. Lalu kita bisa sesuaikan untuk brand-nya. Selanjutnya kita bisa klik validate. Untuk ini kita bisa pilih no reorder. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk detailnya kita bisa klik untuk yang scrap ini. Ya, maka di sini akan tertera ya bahwa jumlah yang ada di scrap ini jumlah 5 unit untuk kategori produk corner desk. Nah, di sini artinya adalah search location quality control menunjukkan bahwa jumlah barang 5 unit ini telah masuk ke quality control gitu. Yang artinya ketika terjadi pembelian dalam jumlah barang yang besar, itu memang proses quality control ini sangat diperlukan. Maka kita bisa lihat itu proses dari awal input produk sampai proses yang melalui quality control itu sampai menggunakan menu transfer investment order. Nah, setelah kita bagian pembahasan materi kali ini bahwa kesimpulan yang saya sampaikan yaitu adalah modul inventory itu memiliki pengendalian kesediaan, yang hal tersebut merupakan hal krusial dalam perusahaan karena hal tersebut mempengaruhi proses produksi dan tentunya ada juga dengan tugas pengambilan keputusan untuk menghindari risiko gitu, atau untuk menemukan risiko yang minim. Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, termasuk kayak perencanaan produk yang kurang, kemudian kurangnya komunikasi, kurangnya kontrol, dan juga data stok perangkat produksi itu bisa diatasi dengan baik.
Lalu adanya fitur stock level itu dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesediaan perusahaan yang penting untuk menjaga kebutuhan operasional dan juga menghindari masalah seperti overstock dan juga overstock. Sedangkan quality control di sini adalah proses evaluasi produk yang dilakukan perusahaan untuk memastikan dan juga menjaga tingkat kualitasnya. Nah, adanya produk yang memenuhi standar kualitas tersebut tentunya akan semakin meningkatkan penjualan tersebut dan juga mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diinginkannya. Maka dari itu, produk yang tidak memenuhi standar itu pastinya akan selalu mengecekkan quality control. Apabila kondisinya tidak layak atau tidak diperkenankan, maka hal tersebut tidak bisa dipasarkan, sehingga perlu adanya proses pergantian barang yang baru atau penciptaan produk tertentu untuk memenuhi standar. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih teman-teman.